Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang Perang Hunain yang menjadi utusan Nabi kemarin. Masih ingat Ibu, sinten Bu? Uyainah ibnu Hizn. Nah, kita lanjutkan kisah tentang Uyainah ibnu Hizn. Orang yang disebut Nabi dengan sebutan ahmaqul muta'. Orang ini bodoh tetapi ditaati, mempunyai banyak pengikut. Inilah yang diutus Nabi sebab mengajukan diri. Tetapi ketika Uyainah ini sampai ke Taif, justru Uyainah mengatakan, wahai kalian orang-orang Taif, kalian jangan takut melawan Muhammad. Pasukan Muhammad itu kecil, lemah, dan sebentar lagi mereka akan kelaparan. Nah, dari kata-kata Uyainah ini, orang-orang Taif yang awalnya kurang pede menghadapi pasukan muslimin, dengan kata-kata daripada Uyainah ini mereka menjadi lebih pede. Itulah yang terjadi di Taif. Kemudian Uyainah ini kembali kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Uyainah, bagaimana wahai Uyainah? Beres ya Rasulullah, kata Uyainah. Apanya yang beres? Apa yang beres? Atau apa yang kau katakan kepada mereka? Saya bilang kepada mereka, siapa kalian ini? Berani-beraninya melawan Muhammad. Kekuatan apa yang kalian miliki? Apakah kalian tidak melihat atau tidak mendengar bahwa Khaybar yang begitu luar biasa, bentengnya banyak, itu habis oleh orang yang bernama Muhammad. Mekah takluk. Lalu apa yang kalian andalkan sehingga kalian berani melawan Muhammad? Hati-hati kalian. Itu yang disampaikan Uyainah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi yang sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril kemudian tersenyum. Benar apa yang kau katakan begitu wahai Uyainah? Benar ya Rasulullah. Terus yang bilang apa artinya pasukan Muhammad? Pasukan yang kecil, lemah, dan sebentar lagi akan terjadi kelaparan sebab tidak ada pasokan makanan. Maka kalian jangan mundur dan jangan sekali-kali merasa takut kepada pasukan Muhammad. Siapa yang mengatakan begitu? Kata Nabi. Lalu apa reaksi daripada Uyainah ini? Uyainah hanya diam, tunduk, malu. Ternyata Nabi tahu apa yang disampaikan kepada orang-orang Taif. Kemudian ada salah seorang sahabat yang berdiri dengan suara khasnya mengatakan, izinkan saya untuk memenggalnya ya Rasulullah. Siapa kira-kira Pak? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ini khas ini. Jadi kalau masalah begitu-begitu, beliau yang pertama. Izinkan saya untuk memenggalnya ya Rasulullah. Dia ini munafik. Dia berkata begini di sini, tetapi dia berkata lain di tempat yang lain. Kata Nabi, jangan wahai Umar, sebab kalau dia sampai kau bunuh, maka akan tersebar berita bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Dia telah bersyahadat, maka dengan syahadat itu menjadikan dia menjadi orang yang muslim. Maka biasanya di takbir Idul Fitri maupun Idul Adha itu ada kata-kata walau karihal kafirun, kemudian walau karihal
munafikun. Nah, yang munafikun ini kalau bisa ndak usah. Kafirun sama musyrikun mawon, itu pasti. Sebab orang munafik itu juga bersyahadat. Nah, berdasarkan kisah daripada Nabi, ada dulu yang namanya Abdullah bin Ubay. Itu juga demikian. Bahkan sering mengganggu kaum muslimin, memfitnah Sayyidatina Aisyah, berbuat serong atau apa namanya, selingkuh dengan orang yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Itu pun tidak boleh dibunuh oleh Nabi, sebab secara lahir dia Islam. Nah, orang yang demikian ini masih dimintakan ampun oleh Nabi, termasuk Uyainah ibnu Hizn. Nah, bahkan seorang yang lembut, hatinya lembut atau kalem seperti Sayyidina Abu Bakar ini pun berdiri dan mendekati Uyainah. Uyainah, kau ngomong begitu kepada mereka? Uyainah yang ditanya begitu hanya, maafkan kami ya Abu Bakar, maafkan kami ya Umar, maafkan saya ya Rasulullah, saya khilaf, maafkan saya. Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian Nabi mengatakan, baik, saya maafkan. Kamu saya maafkan. Nah, pengepungan tetap berlanjut. Kemudian Khalid bin Walid yang memang ditugasi untuk menjadi panglima, ini kemudian memakai baju perang, menaiki kuda, mulai dari ujung benteng sebelah kanan sampai ujung benteng sebelah kiri, sambil berputar-putar menantang mereka. Kalian kalau berani, atau siapa di antara kalian yang berani duel dengan saya? Maju lagi di pos yang satunya. Siapakah di antara kalian yang berani maju dengan saya? Silakan turun. Di pos satunya lagi sambil berkuda. Tetapi tidak ada yang berani turun. Sampai kira-kira Khalid ini riwa-riwi itu, mulai matahari terbit atau suruk itu, sampai kira-kira sinarnya terasa panas. Itu tidak ada yang berani turun. Bahkan Abdu Yalail mengatakan dari atas benteng, ya Khalid, law waqafta sannah. Wahai Khalid, kalaupun kamu berdiri setahun di bawah, maka kami tidak akan turun. Nah, ini sudah menjadi tekad orang-orang Taif. Jadi nampaknya perang Khaybar atau perang dengan orang-orang Yahudi ini memberikan pengalaman bagi orang-orang Taif. Begitu benteng dibuka atau ada yang turun untuk duel, maka disitulah kaum muslimin mencari kesempatan untuk masuk ke benteng dan akhirnya bisa ditaklukkan. Padahal Khaybar itu terkenal dengan kota yang berbenteng-benteng. Bahkan kemarin yang sempat kita bahas ada 8 benteng, belum benteng yang kecil itu ya. Jadi mereka khawatir kalau ada yang turun atau buka gerbang, maka mereka akan dikalahkan seperti halnya orang-orang Khaybar. Nah, para jamaah sekalian, setelah pengepungan selama 20 hari, Sayyidina Abu Bakar mendatangi Nabi untuk bermusyawarah. Kira-kira lanjut apa? Pulang saja pengepungan ini. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar ini datang, kemudian Nabi menyampaikan salah satu ayat yang terdapat di surat Al-Fat ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan ada tempat lain yang belum bisa kau taklukkan. Qad ahatallahu biha, sungguh Allah telah menentukannya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, yang dimaksud ayat ini adalah Taif. Terus bagaimana ya Rasulullah? Apakah
pasukan disuruh mundur atau pulang? Ya, pasukan kita tarik mundur dan kita kembali. Nah, di saat itu Sayyidina Umar sedang berteriak-teriak dengan orang yang bernama Abdu Yalail. Kata Abdu Yalail, dasar kalian tidak bisa berperang. Kalau berani, silahkan serang kami. Kalau kalian memang ahli perang, hancurkan benteng kami. Itu kata Abu Yalail. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar, kalian yang pengecut, kalian masuk bagikan binatang, bagikan tikus yang masuk ke dalam lubang, tetapi tidak pernah berani kembali, sebab ada kami di bawah. Kalau kalian memang pemberani, ayo serang kami, kata Abu Yalail. Kata Umar, demi Allah, kami akan menunggu kalian, bahkan sampai 4 tahun pun kami akan tunggu kalian sampai kalian turun. 4 tahun maksudnya. Nah, selesai ngomong begitu, Abu Bakar datang. Umar, balik. Balik. Saya barusan ngomong 4 tahun pun saya tunggu kok disuruh balik. Siapa yang nyuruh balik? Rasulullah. Maka kemudian Sayyidina Umar ini mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, benarkah demikian? Kita ini kembali? Benar wahai Umar, sebab yang dimaksud oleh ayat wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, yaitu dan ada tempat lain yang belum bisa kau taklukkan, ini adalah Taif. Jadi saat ini Taif belum bisa kita taklukkan. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau memang kita harus kembali, maka izinkan kami untuk menyerang yang terakhir kalinya. Ini terdorong oleh penasaran, mosok sih gak bisa ditaklukkan. Padahal orangnya lebih banyak Khaybar, bentengnya lebih banyak Khaybar. Kemudian Nabi mengatakan, baik, saya izinkan. Jadi Umar ini penasaran sekali, mosok tidak bisa, kira-kira begitu. Mosok musuh durung kalah ditinggal. Maka kemudian Sayyidina Umar ini menyampaikan kepada panglima perangnya yaitu Khalid bin Walid untuk menyerang yang terakhir kalinya. Siapa tahu dengan serangan ini kemudian bisa tembus. Kira-kira begitu, penasaran saja. Benar Pak? Begitu pasukan muslimin maju, mereka langsung dihujani dengan ribuan anak panah dari atas benteng. Apa yang terjadi? Mundur. Sementara Nabi tidak ikut berperang. Nonton saja, sudah diomongi begitu. Dan tidak mungkin akan menang atau bisa menembus benteng. Maka kemudian Nabi, lo kan tidak bisa kan? Kira-kira begitu. Komentar Nabi. Sudah, kita pulang, kata Nabi. Namun di hati para sahabat ada rasa tidak rela meninggalkan musuhnya dalam keadaan belum terkalahkan. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau telah mengizinkan kami untuk menyerang terakhir kalinya, dan kami ucapkan terima kasih. Tetapi kami masih punya permintaan satu lagi. Apa itu? Doakan mereka ya Rasulullah. Mereka sudah bikin susah kita. Jadi tolong doakan mereka. Ini doa untuk apa kira-kira Bu? Supaya hancur. Taif hancur. Maksudnya begitu. Kemudian Nabi mengangkat tangannya. Nah, ketika Nabi mengangkat tangan ini, para sahabat dalam hatinya mengatakan, kapokmu kapan orang-orang Taif. Hancur kalian orang-orang Taif. Hancur kalian. Doakan ya Rasulullah, masa kita pergi meninggalkan mereka begitu saja? Doakan mereka, sebab doamu atau doa para nabi itu adalah mustajab. Kata Nabi, baik, saya doakan. Kemudian para sahabat ini ketika Nabi mengangkat tangannya, mereka langsung melirik atau melihat benteng Taif. Tetapi apa yang terjadi? Nabi kemudian berdoa, Allahumma hdihim, Allahumma hdihim, kira-kira begitu. Wahai Allah, berikan hidayah kepada mereka. Datangkan mereka kepadaku
dalam keadaan iman dan Islam. Para sahabat yang sudah membayangkan kehancuran Taif terus berkomentar, waduh, nah kok ngono doa ini? Mereka sudah membayangkan bahwa Taif hancur. Ternyata doa Nabi begitu. Padahal mau mereka doa untuk kehancuran. Ternyata doanya adalah supaya mereka diberi hidayah. Masih ingat Bu yang melempari Nabi ketika ke Taif? Ya orang-orang Taif itu dilempari batu. Dan Nabi juga berdoa yang mirip-mirip. Ya Allah, mereka tidak tahu, mereka belum paham. Saya berharap dari keturunan mereka, saya berharap dari keturunan orang-orang Taif itu nanti ada orang-orang yang beriman dan imannya kuat sebagai sahabat-sahabat kami. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Nabi dan para sahabat kembali. Kembali kemana kira-kira? Ke Mekah atau ke Madinah? Ke tempat orang-orang Hawazin meninggalkan istri, anak, dan barang-barangnya atau harta-hartanya. Di mana kemarin? Di Autos. Yang nantinya terjadi pembagian ghanimah atau harta rampasan perang itu di wilayah yang namanya Ji'rona. Ini sering kita dengar Ji'rona itu ya. Jadi sebenarnya Nabi mendatangi orang-orang Taif itu untuk misi perdamaian sebenarnya kepada suku Hawazin. Barangkali mereka mau damai, maka istrinya, anaknya, hartanya akan dikembalikan secara suma-suma. Tetapi yang terjadi demikian. Justru istrinya gak direken, Pak. Untung Bu jenengan mboten lahir zaman itu. Saya mau lahir zaman itu terus menjadi istrinya orang-orang Hawazin, jenengan tinggal geledak. Untung ya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian bagaimana proses pembagian daripada harta rampasan perang yang begitu banyak itu ya. Ada puluhan ribu unta, kambing dan lain-lain, emas, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.